Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari NPV. Nah, kemarin aku udah bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari payback period ya. Nah, sekarang aku mau bahas tentang NPV nih, atau Net Present Value ya. Apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari NPV ya? Nah, langsung aja kita masuk ke dalam kelebihannya dulu ya, atau advantage ya. Advantage dari metode NPV itu apa sih sebenarnya? Nah, advantage yang pertama itu adalah NPV itu menggunakan semua arus kas ya, atau cash flow dari proyeknya. Nah, jadi bedanya dengan payback period ya. Coba aku gambar timeline dulu. Nah, jika di payback period itu cash flow setelah cut off point atau setelah dia balik modal itu udah nggak dianggap lagi atau tidak diperhitungkan. Nah, tapi kalau di NPV semua cash flow-nya diperhitungkan. Misalnya ini eh, biasanya di awal itu keluar ya, uang keluar 5.000 misalnya, ini 1.000, ini 2.000, ini 2.000, ini misalnya 3.000. Nah, ini kan kalau misalnya kita hitung untuk payback period ya, itu dia cut off point-nya atau balik modalnya itu di tahun ketiga, karena di tahun ketiga udah mengcover semua biaya yang dikeluarkan ya, yaitu 5.000, 1.000 tambah 2.000 tambah 2.000. Nah, berarti dia untuk cash flow di tahun keempat dan misalnya tahun kelima itu nggak diperhitungkan lagi gitu. Nah, sementara kalau di NPV semua cash flow itu diperhitungkan, termasuk cash flow setelah dia balik modal. Misalnya tahun keempat dan tahun kelima semuanya akan diperhitungkan gitu ya. Nah, itu kelebihan dari NPV dibandingkan dengan payback period gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah, nah, di NPV ini menggunakan discount rate ya. Untuk menyesuaikan konsep nilai waktu uang. Nah, jadi konsep ini adalah konsep yang penting ya, di mana setiap uang itu, nilai uang di dalam periode yang berbeda atau waktu yang berbeda itu memiliki nilai yang berbeda. Nah, kalau di payback period, ini cash flow-nya itu atau arus kasnya tidak didiskon. Nah, namun di NPV, nah kita harus mendiskon cash flow yang ada dulu, arus kas yang ada, kita diskon, kita bawa ke tahun 0 dulu semuanya ya. Nah, ini aku udah jelaskan juga metodenya di dalam video aku sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton ya. Nah, kita harus mendiskon semua cash flow-nya ini ke tahun 0 ya. Kita bawa semua, kita kembalikan ke tahun 0 dengan membaginya dengan discount rate-nya untuk menyesuaikan dengan nilai waktu uang. Nah, makanya itu adalah kelebihan dari NPV, yaitu menghitung atau menyesuaikan dengan nilai waktu uang, atau kita kenal juga dengan istilah time value of money ya. Nah, itu salah satu poin yang penting juga. Nah, yang terakhir tiga ya, aku berikan tiga aja. Nah, yang ketiga itu memberikan ukuran langsung ya. Ukuran langsung dalam bentuk ya dolar atau uang gitu ya. Berapa proyeknya akan menambah nilai dari perusahaan. Nah, jadi sebenarnya dari capital budgeting ini goalnya itu adalah ingin menambah nilai dari perusahaannya gitu ya, atau value dari perusahaan. Nah, dengan NPV kita bisa langsung menghitung apakah proyek ini menambah nilai atau malah mengurangi nilai dari perusahaan gitu ya.
dengan cara mendiskon semua ini, cash flow-nya, dan menjumlahkan dengan uang yang keluar gitu. Apakah dia positif atau negatif? Kalau positif ya terima, kalau negatif ya ditolak gitu ya. Nah, jadi ini sangat simpel ya dengan memberikan untuk melihat apakah proyeknya itu menambah nilai perusahaan atau enggak, itu bisa langsung dilihat dari NPV-nya. Nah, oke, itu adalah 3 keunggulan dari NPV ya. Nah, lalu apa sih kekurangannya? Nah, disadvantage-nya ya. Yang pertama itu adalah tidak cocok untuk membandingkan proyek yang size-nya beda. Nah, jadi di dalam NPV itu lebih baik dia digunakan untuk membandingkan yang size-nya sama. Contohnya seperti ini ya. Nah, misalnya ada proyek A, proyek B, dan proyek C gitu ya. Nah, proyek A misalnya initial cost-nya itu misalnya 10 miliar. Proyek B misalnya 5 miliar. Proyek C 5 miliar juga. Nah, yang proyek A misalnya NPV-nya itu adalah 2 miliar gitu ya. NPV yang B misalnya 0,5 miliar. Lalu NPV yang C 1 miliar. Nah, kita nggak bisa bandingkan proyek A dan proyek B karena initial cost-nya beda. Nah, misalnya perusahaannya tersebut mempunyai budget untuk initial cost-nya itu 7 miliar. Apalagi kalau udah ada budgetnya gitu ya, 7 miliar, maka dia tidak bisa menggunakan proyek A. Dan juga tidak bisa dibandingkan proyek A dan proyek B karena initial cost-nya berbeda. Walaupun NPV-nya lebih besar yang A, tapi cost-nya berbeda yang A gitu. Nah, makanya hanya bisa dibandingkan atau lebih cocok dibandingkan untuk yang proyek dengan initial cost yang sama seperti B dan C itu ya. Nah, kita lihat aja NPV-nya mana yang lebih besar, itulah yang kita ambil gitu. Nah, itu adalah kekurangan yang pertama ya. Nah, kekurangan yang kedua adalah tidak mudah menentukan discount rate-nya. Nah, discount rate yang digunakan di dalam NPV itu biasanya adalah required rate of return ya, atau cost of capital, atau required rate of return. Nah, required rate of return ini apa sih? Required rate of return ini adalah berapa persen yang istilahnya itu diinginkan ya oleh si investor dari perusahaan kita. Dia ingin mendapat return berapa dari investasinya dia. Itu namanya required rate of return. Berapa return yang ingin dia dapatkan. Kayak ekspektasi dia tuh berapa sih, berapa persen keuntungan yang ingin dia dapatkan dari investasi yang telah dia keluarkan. Itu namanya required rate of return. Dan itu sangat susah untuk dihitung karena hanya menggunakan asumsi dan bisa aja salah gitu ya. Nah, kalau misalnya required rate yang dihitung salah, itu akan mempengaruhi NPV-nya. Bisa jadi NPV-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Nah, itu ya. Yang kedua, tidak mudah menentukan discount rate. Nah, lalu yang ketiga adalah tidak memasukkan sunk cost ya ke dalam perhitungan.
Nah, jadi sunk cost itu adalah cost yang udah kita keluarkan dan tidak bisa di-cover apa ya, kita nggak bisa tarik kembali gitu ya. Dan itu biasanya nggak dimasukkan ke dalam perhitungan. Contohnya misalnya yang sering dipakai itu contohnya misalnya research and development ya, riset dan pengembangan. Nah, ini biasanya membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan riset dan pengembangan, dan jika kita sudah melakukan riset dan pengembangan, kita tidak bisa mengembalikan biayanya lagi. Sehingga kalau misalnya kita nggak masukkan, biasanya, dan ini biasanya nggak dimasukkan ya dalam MPV karena dia terjadinya sebelum proyeknya dimulai gitu. Jadi sebelum proyeknya dimulai, jadi kita tidak masukkan ke dalam perhitungan initial cost. Nah, sehingga ini sunk cost ini nggak masuk ke dalam perhitungan NPV, padahal ini termasuk harusnya dimasukkan ke dalam konsiderasi dalam pemilihan proyek tersebut ya. Nah, sepertinya itu aja yang aku mau jelaskan dari NPV, kelebihan dan kekurangannya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.